Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Adeski Eka Putri dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas SMP. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Tauhid, saya akan menyampaikan sedikit mengenai konsep kafir. Dari pengertiannya, menurut bahasa kafir ialah menghalangi atau menutupi. Sedangkan menurut istilah ialah sebagai pendustaan terhadap ajaran-ajaran yang dibawanya. Maka orang kafir itu dapat diartikan sebagai orang yang mengingkari ajaran Islam yang seharusnya itu ia imani. Nah, jenis-jenis kafir sendiri itu ada 6. Yang pertama, kufur al-inkar. Yang kedua, kufur al-juhud. Yang ketiga, kufur al-nifaq. Yang keempat, kufur asyirik. Yang kelima, kufur al-nikmah. Dan yang terakhir, kufur al-riddah. Nah, kufur al-inkar yaitu pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, Rasulnya, dan ajaran-ajaran yang dibawa para nabi. Nah, yang kedua ini kufur al-juhud, yaitu meyakini dengan hati adanya kebenaran Tuhan dan ajaran yang dibawa para nabi, tapi mengingkari dengan lisannya. Nah, kufur yang selanjutnya ini kufur al-nifaq. Itu kebalikan dari kufur al-juhud, yaitu mengakui dengan lisannya tapi mengingkari dalam hatinya. Nah, yang ketiga itu kufur asyirik, yaitu menyekutukan Tuhan. Yang kelima, kufur al-nikmah, yaitu penyalahgunaan nikmat yang ia peroleh. Nah, yang keenam, kufur ar-riddah, yaitu kembali kepada kafiran setelah ia beriman atau murtad. Nah, adapun ciri-ciri orang munafik antara lain: 1. Yaitu berkepribadian goyah dan tidak memiliki pendirian tetap. Yang kedua, yaitu seakan-akan memakai topeng yang berlapis-lapis untuk menutupi sifat aslinya dan suka mengumbar sumpah palsu. Nah, yang ketiga, berkata dusta dan tidak amanah. Yang keempat, seringnya dia itu tidak mengakui kesalahan yang ia perbuat. Nah, dia ini menggambarkan dia itu memiliki kepribadian yang pengecut. Nah, selanjutnya, jika ia itu berbuat pasti didasarkan riya atau pamer. Ciri selanjutnya, bersifat malas dan acuh tak acuh dan suka membuat fitnah. Nah, tingkatan dari kafir sendiri itu ada 4. Yang pertama kafir dhimmi, yang kedua kafir al-mu'ahad, yang ketiga kafir al-musta'min, dan yang terakhir kafir harbi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tugas selanjutnya, yaitu mengenai bukti mencatat materi perkuliahan selama 1 semester. Materi yang pertama yaitu konsep akidah tauhid, definisi tauhid, fase pertumbuhan ilmu tauhid dari masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah sampai pasca Abbasiyah. Selanjutnya objek ilmu tauhid, tujuan mempelajari ilmu tauhid, hukum mempelajari ilmu tauhid, macam-macam tauhid, bahaya penyimpangan akidah, refleksi tauhid sebagai pola hidup muslim, karakteristik ilmu tauhid yaitu taufikiyah, ghaibiyah, sumuliyah, tawazun, dan takamul. Selanjutnya materi konsep iman, ada pengertian, lalu unsur-unsur iman, tingkatan iman, hal-hal yang merusak keimanan, ciri-ciri orang yang beriman, kemampuan akal, dan konsep iman. Materi selanjutnya konsep ketuhanan dalam Islam, ada pendahuluannya, sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Ini ada definisinya, ada pemikiran barat dan pemikiran umat Islam.
Selanjutnya poin sanggahan terhadap teori evolusionisme. Selanjutnya pandangan aliran teologi, fungsi akal dan wahyu, analisa perbandingan, matrik evolusionisme, Tuhan menurut agama-agama, teori pembuktian Tuhan. Di sini ada melalui pembuktian ilmiah, melalui dalil keberadaan dan keteraturan alam, melalui pendekatan astronomi juga. Materi selanjutnya konsep rasul dan nabi. Di sini ada arti nabi dan rasul. Ini hanya pengertian beriman kepada Rasulullah, cara mengimani para rasul Allah. Lalu selanjutnya tugas dan mukjizat para rasul, rasul-rasul ulul azmi. Para rasul yang memiliki julukan ulul azmi itu siapa saja? Terus ada 25 nabi dan sifat-sifat rasulnya, yaitu ini Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Selanjutnya konsep qada dan qadar. Di sini dari bahasa itu qada dan qadar sudah ada ya di sini. Lalu ini istilahnya, ini iman kepada qada dan qadar, dalil naklinya, terus ciri-ciri iman kepada qada dan qadar, macam-macam takdir Allah, dan hikmah iman kepada qada dan qadar. Contoh dari hikmahnya, qada dan qadar menurut Ahlus Sunnah, menurut Ahlus Jabariyah, menurut Ahlus Qadariyah. Selanjutnya materi asamiyat, mengenai pengertian, kajian asamiyat, terus pengertian malaikat, pengertian mukjizat, pahala dan dosa, hari kiamat, surga dan neraka, dan jin dan syaitan. Materi selanjutnya yaitu konsep tentang agama, pengertian agama, unsur penting dalam agama, kepercayaan masyarakat primitif dan masyarakat maju. Selanjutnya materi konsep fakir, ada pengertian, jenis-jenis kafir, adapun ciri-ciri orang munafik. Ini lanjutannya dari jenis-jenis kafir, singkatan kafir, dan selanjutnya konsep bid'ah. Ada hakikat bid'ah, ada bid'ah secara istilah, ada bid'ah secara bahasa. Nah, perbuatan bid'ah itu ada dua. Itu perbuatan bid'ah dalam adat istiadat, bid'ah di alam ad-din atau Islam. Macam-macam bid'ah, hukum dan contoh-contohnya. Selanjutnya materi firqoh, ada pengertian firqoh, sejarah timbulnya firqoh. Ini ada aliran-alirannya, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Mu'tazilah, dan selanjutnya yang terakhir gerakan keagamaan atau Harokah Islamiyah di Indonesia. Ada aliran-aliran Islam di Indonesia, mulai dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syiah, Jamaah Tabligh, Majelis Tafsir Al-Quran, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir, dan selanjutnya poin aliran-aliran yang dianggap sesat di Indonesia. Ini kriterianya. Lanjut yang terakhir, aliran-aliran sesat di Indonesia. Ini ada beberapa. Terima kasih, sekian. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.